Pernahkah Anda merasa ada orang yang begitu menarik, bahkan tanpa mereka harus banyak bicara atau berusaha terlalu keras? Ada sesuatu dalam cara mereka membawa diri yang membuat Anda merasa ingin lebih dekat dengan mereka. Apakah itu penampilan fisik? Mungkin, tapi ternyata ada lebih banyak hal yang bisa membuat seseorang lebih menarik secara sosial. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang, meski terlihat sederhana, mampu membuat orang lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Kita akan menguliknya melalui sudut pandang stoikisme. Pastikan Anda menyimak sampai akhir untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, misteri yang menarik. Seringkali orang yang paling menarik adalah mereka yang tidak mengungkapkan semuanya tentang diri mereka. Mereka tidak terburu-buru memberitahu segalanya, tidak perlu selalu mencari perhatian. Mereka tahu, semakin sedikit yang diketahui orang lain, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Saya ingat dulu pernah bertemu dengan seorang kolega yang tidak banyak bicara tentang dirinya. Meskipun dia selalu hadir dalam setiap pertemuan, saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi darinya, sesuatu yang membuat saya ingin tahu lebih banyak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kendali atas diri sendiri, dan itu juga termasuk tentang apa yang kita tunjukkan kepada dunia. Terkadang, yang tidak terlihat justru lebih memikat. Kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat berbicara dengan seseorang, pernahkah Anda merasa mereka tidak benar-benar mendengarkan? Matanya melayang ke kiri kanan, atau jawaban mereka terasa sekadar basa-basi? Itu adalah sinyal besar bahwa mereka tidak benar-benar menghargai Anda. Sebaliknya, orang yang benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian membuat kita merasa dihargai dan dimengerti. Kecakapan ini adalah keterampilan sosial yang sangat berharga, dan itu tidak datang dengan berbicara lebih banyak, tapi dengan mendengarkan lebih banyak. Saya pernah merasakan langsung ketika seorang teman mendengarkan saya tanpa terburu-buru memberikan solusi atau tanggapan. Hanya dengan mendengarkan, saya merasa lebih dekat dengannya. Itu adalah bentuk daya tarik sosial yang tak terlihat, tapi sangat kuat. Ketiga, kehadiran yang penuh. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang benar-benar hadir dalam setiap momen? Mereka tidak sibuk dengan ponsel mereka atau terlarut dalam pikirannya sendiri. Mereka sepenuhnya ada bersama Anda. Dan itu terasa begitu berharga. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, berkata, "Kita hanya memiliki satu kendali sejati dalam hidup, bagaimana kita merespons momen ini." Kehadiran penuh adalah tentang tidak terganggu oleh masa depan atau masa lalu, hanya fokus pada percakapan saat itu. Jadi coba deh mulai dengan hal sederhana. Saat Anda berbicara dengan seseorang, letakkan ponsel Anda, tatap mata mereka, dan dengarkan. Anda akan merasa lebih terhubung, dan mereka pun akan merasa dihargai. Keempat, kecanggihan yang alami. Ada orang yang tidak perlu banyak berbicara, tetapi cara mereka membawa diri sudah cukup membuat orang lain terkesan. Mereka tidak berusaha menjadi pusat perhatian, namun keberadaannya memberi dampak positif. Daya tarik semacam ini bukan berasal dari penampilan atau kekayaan, tetapi dari cara mereka berinteraksi dengan dunia. Orang yang memiliki kecanggihan alami ini tidak perlu berbicara banyak. Bahkan gerakan tubuh mereka, cara berbicara, dan cara mereka menanggapi situasi pun sudah cukup untuk membuat kesan yang mendalam. Hal ini mengingatkan saya pada seseorang yang saya kenal, yang selalu tenang dan tidak terburu-buru. Tidak banyak bicara tapi selalu tahu kapan harus bicara dan bagaimana caranya. Ketenangannya itu sendiri adalah daya tarik. Kelima, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan, baik perasaan diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah kualitas yang sangat menarik secara sosial, karena orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi bisa memahami dinamika sosial dan berinteraksi dengan empati. Misalnya, saya pernah berinteraksi dengan seseorang yang selalu bisa membaca suasana hati saya dan memberikan tanggapan yang sesuai. Tidak terburu-buru menghakimi, tetapi memberikan ruang untuk saya merasa dimengerti. Itu adalah daya tarik sosial yang sangat kuat.
Keenam, energi positif. Energi positif itu menular. Ketika Anda berada di sekitar orang yang selalu membawa suasana ceria, Anda merasa lebih ringan. Tapi energi positif ini bukan berarti berlebihan atau dibuat-buat. Itu adalah kehangatan yang muncul secara alami. Tertawa adalah salah satu cara termudah untuk melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Orang yang bisa membawa tawa tanpa menjatuhkan orang lain, yang bisa melihat sisi lucu dari situasi tanpa berusaha keras, itu adalah orang yang menarik. Mereka memberi rasa nyaman tanpa perlu mengatur-apakan diri mereka. Ketujuh, konsistensi dan integritas. Orang yang konsisten dan bisa dipercaya adalah orang yang memiliki daya tarik yang kuat. Mereka tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan kata-kata mereka. Dalam jangka panjang, mereka yang menunjukkan integritas yang selalu bisa diandalkan akan lebih dihargai. Epictetus, filsuf Stoik, mengatakan, "Kita dikenal bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan setiap hari." Orang yang dapat dipercaya, yang memegang komitmen dan prinsip, adalah orang yang kita percayai dan orang yang kita ingin jaga dalam hidup kita. Daya tarik sejati bukan datang dari seberapa banyak kita berusaha. Justru, daya tarik datang dari ketenangan, kehadiran, dan kemampuan kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, daya tarik yang paling langgeng bukan berasal dari apa yang kita tunjukkan, tetapi dari bagaimana kita bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini sesuatu yang bisa dipelajari? Tentu saja. Ini bukan soal menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan melatih kebiasaan-kebiasaan ini, Anda bisa menjadi lebih menarik secara sosial, tanpa perlu berusaha keras. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan beri like. Sampai jumpa di video berikutnya.